Percaya gue ditinggalin. Ternyata nggak boleh percaya dengan manusia. Kalau percaya dengan manusia itu adalah musyrik. Terima kasih Ustazah atau aku panggil Sinta ya. Gue bingung nih soalnya gue kan saking deketnya sama lu nih. Iya bener. Enaknya apa gitu kalau enggak? Udah sebagai temen aja yang sudah deket banget. Iyalah. Gue panggil Sinta Tanjung aja ya. Tamara Blessings juga boleh. Oke. Sinta, ini kan perjalanan lu dulu gue tahu lu seperti apa. Perjuangan lu seperti apa. Tinggal sendiri pun sama temen lu yang satu itu kayak seperti apa. Lu pernah ngomong suka duka lu. Akhirnya lu temen gue yang mantan lu ya. Masya Allah. bukan itu, bukan. Oke. Temen satu sekamar. Oke. Walaupun itu beda jenis lagi waktu itu kan, beda jenis mana itu kan. Orang-orang udah pada tahu di mana ada cinta, disitulah ada dia. Siapa dia? Nah, siapa dia itu? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Akhirnya yang sempet digosipin. Oh, sama gue itu dia. Itu orang bodoh yang nggak tahu sebenarnya. Yang tahu tuh gue tahu banget gitu. Tahu banget ya, Masya Allah. Kita ceritain awal mula lu terjun di dunia entertain, sebelumnya juga akhirnya menemukan sosok seorang imam dalam keluarga. Itu dulu dari sosok lu siapa sih dari awalnya lu mulai di dunia entertain itu sendiri? Oke. Sosok awal tentunya sebagai manusia biasa ya, yang tentunya punya harapan, ya kan? Harapan boleh dong, kita harapan boleh tinggi, pengen jadi dokter, pengen jadi artis. Nah, alhamdulillah saat itu pengennya sih, ya Allah pengen banget. Jadi dulu itu sempet di SMA itu di modeling, jadi pengen banget jadi artis, tapi karena mungkin suatu kondisi hal dan sebagainya, sedangkan gue dari Cianjur Selatan yang jauh di Mato, ya kan? Masya Allah. Bawah gunung lagi ya. Betul. Tapi di situ ada tekad yang kuat dan tentunya doa dari orang tua, doa dari orang-orang terdekat yang pastinya gini, ya Allah kalau memang ada jalannya, hamba yakin pasti suatu saat akan menemukan titiknya. Gitu. Entah itu gimana caranya. Mungkin ya harus melewati ya berbagai rintangan dalam kehidupan dan juga melewati perjuangan yang luar biasa. Akhirnya Bismillah. Ya nggak usah diceritakan karena sangat panjang yang ya. Akhirnya gue harus ke Jakarta. Ceritanya rencana ke Jakarta itu kuliah lagi, membuka lembaran baru lagi. Akhirnya bertemulah dengan dunia entertain yang tentunya dari dulu itu ya Mas juga tahu lah perjuangan ketemu Mas ketemu. Jadi Mas ini suaminya sahabatku dulu ya kan. Akhirnya berjuang sama-sama yang memang dulu tapi akhirnya putus ya karena ternyata di entertain itu nggak semudah yang diharapkan. Satu harus punya modal, muka pas-pasan ya kan. Kalau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek amat ya kan. Tapi dibilang cantik juga wah banyak yang lebih gitu. Tapi ya saya bilang akhirnya pada saat itu udah pulang deh ya. Maksudnya melewati dulu segala sesuatu hal dalam kehidupan. Akhirnya Allah kembalikan lagi ke Jakarta, berjuang lagi. Akhirnya mulai berjuang casting ceritanya, mulai casting sinetron, iklan, FTV. Mudah nggak saat itu? Mas orang entertain. Kalau kita dengan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim itu luar biasa. Ditolak sering, jatuh bangun, gangguin juga, dianggurin, nggak dikenal sama orang, dianggap biasa aja ya. Emang kita juga orang biasa ya kan. Tapi di situ ada harapan bahwa gini, yakin kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, selalu kayak gitu. Jadi belajar, mulai kenal dengan dunia kayak teater. Dulu kenal sama Bang Jubir segala macam, mereka salah satu orang yang memang membantu ya. Dan salah satu sahabat saya yang menemani saya dari nol itu adalah sekamar sama saya juga. Kalau dulu kan kebetulan saya itu orangnya tomboy, bukan berarti aneh-aneh ya. Jadi ada salah satu sahabat yang emang nggak bisa dilupakan sama saya dunia akhirat nih. Sampai sekarang masih ngintil hidup saya. Namanya Leo Landi. Mungkin kalian ada yang punya IG bisa dilihat, Leo Leak ya. Oh itu mukanya udah beken banget. Jadi dia itu ketika aku casting dia ikut casting. Alhamdulillah dia dapat film, aku dapat sinetron. Jadi aku anggap gini, orang bilang wah si Leo berkah nih bisa dekat sama Sinta Tanjung. Salah, justru gue yang dapat rezeki bisa ketemu orang kayak si Leo. Kenapa? Karena dia ngejaga.
ngejaga, nemenin, makan pun berdua. Iya, tapi nggak wajar juga kalau dibilang gue harus selingkuh sama si Leo, karena udah dianggap seperti saudara ya kan. Nah, udah tuh nggak ngerasa ketika kita udah mulai dapet sinetron, ya mulai dari ekstras dulu nih, ekstras, kenal orang film, karena namanya film, namanya entertain itu harus banyak koneksi, ya kan, supaya apa? Supaya kita dikenal, supaya kita nggak diacukan, ya kan, supaya kita nggak dianggap remeh gitu. Akhirnya banyak kenalan, akhirnya udah tak, kamu ketemu Mas Umam di Raffi Film, ketemu Mbak Dewi di Cinema Art, ketemu banyak banget, pokoknya lupa nama-namanya. Udah casting di sini. Akhirnya aku ikutin tuh Cinema Art, dapat alhamdulillah, mulai dapat peran, alhamdulillah. Ya semua berawal dari nol ya, enggak yang langsung wah gitu. Bayaran ya kalau dipikir cukup buat makan ya, karena kan tahu sendiri kalau namanya sinetron itu kita dapat 10 episode, keluarnya kapan sih? Ya harus bertahan. Hari ini makan, besok bisa nggak makan mas aku. Jadi hari ini makan, besok bisa nggak makan. Tapi karena kita kenal dengan orang-orang TV, di mana Cinta di kosan nih sama Leo, sini udah makan belum? Nah, itulah kebaikan-kebaikan orang yang tentunya banyak membantu saat itu ya. Akhirnya, dan itu nggak bisa dilupakan. Akhirnya makan, akhirnya terus besok-besokannya dapat iklan. Alhamdulillah, mulai dari yang mulai ke Jakarta itu saya jalan kaki mas. Alhamdulillah mulai kredit motor. Ya tentu proses lah ya, kredit loh itu bayangin. Kalau itu tahu gue kalau itu. Iya kredit, dulu spin, inget yang putih ya, udah itu. Wah, yang gue pakai juga iya, Cianjur. Spin tahu ya. Nah udah tuh dari situ terus ulet ya, karena kebetulan saya ini orang Padang. Padang itu pejuang. Bukannya Aceh loh. Padang, mamiku orang Padang, makanya Tanjung kan. Padang, bapak orang Sunda, jadi jiwa pejuangnya itu dari mami. Oh iya, Tanjung ya. Uang 5.000 di kantong bagi aku tuh 5 juta. Pantang untuk dihina. Jadi orang kalau bilang, oh sombong, bukan sombong, tapi kita harus punya harga diri supaya kita bisa dihargai orang. Jangan dianggap remeh. Terus yakin, tapi pada akhirnya kita kan gini, namanya dunia entertain, bergelut dengan entertain. Kalau dibilang puas sih tentu nggak ada yang puas ya. Tapi dengan usia aku yang mungkin udah 20 berapa sih mas, gue lupa. Lupa. 2008, 2009 gue ke entertain, mungkin sekitar masih segar lah, 27. Umur 21 kalau salah itu. Ya segituan lah. Udah, tapi kan pada akhirnya sekarang gini, di entertain, terus kita di Jakarta sendiri, otomatis kita harus, waduh ya Allah, kita harus punya gini. Kalau emang di dunia entertain, doa nih, kalau emang di dunia entertain ini ya Allah emang bakal ada rezeki yang memang tidak disangka-sangka, tolong buka jalan yang luas. Tapi kalau enggak, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Ya pada saat itu kebetulan sering mengaji dulu tuh ada di Habib Munzir Al-Musawa, ada di Kalibata. Jadi aku di sini gini-gini juga ini muridnya beliau ya kan. Akhirnya di situ setiap abis dulu kan kuliah tuh. Setiap abis kuliah ataupun abis syuting, abis casting, langsung ngaji di situ. Alhamdulillah pelan-pelan mulai apa ya? Ya mulai dapat hidayah bersolawat. Terus ya Allah, berarti ketika syuting udah nggak boleh lagi pakai baju seksi. Nah itu tuh hal-hal yang memang bikin berkecamuk dalam hati. Oh gue berarti harus meninggalkan. Tapi meninggalkan itu nggak bisa semudah itu dong. Harus punya pekerjaan ya kan. Juga masih ada. Iya dong, kebutuhan segala macam, keluarga. Berarti oke, dari situ doa akhirnya memang qadarullah ya. Jadi dulu pernah syuting FTV, akhirnya panjang lah ceritanya. Akhirnya ketemulah dengan salah satu orang yang memperkenalkan aku dengan Abi. Sebetulnya ini orang mungkin niatnya baik. Kita ketemu yuk sama guru saya gitu. Oh iya, kirain saya itu belum pakai hijab dulu. Kirain guru saya itu wah ini kiai, udah tua, udah sepuh. Sampai beli baju saat itu di Tanah Abang, 2 setel, ingat, warna pink sama warna hitam. Kalau ada tuh aku masih disimpan kayak bajunya. Udah. Terus wah udah rapi lah, karena setiap hari kan nggak pakai kerudung. Nah, udah gitu wah ceritanya di Bekasi. Wah ngaji denger, tapi suaranya memang bergema lah. Suaranya udah oke nih. Saya pikir wah bapak-bapak lah. Kita mau minta doa ya kan, ya minimal kalau namanya kiai minta berkahnya lah ya gitu. Udah tuh masih nunduk gitu kan, pas kenalan Tata ya, iya, pas lihat
Ustaz Jakinya yang mana ya gitu kan. Saya, Masya Allah ya kan, maksudnya dipikir ya bukannya kita juga langsung naksir, enggak juga, takutnya punya orang ya kan. Dalam hati ya? Iya, dalam hati, wah masih muda, tapi dia pikir saya dalam hati, wah ini langsung dalam hati, wah ini berarti doa yang kemarin itu ya? Iya, tapi nggak pikir baru pikir jadi minder, ini kiai tapi masih muda gitu kan. Wah, akhirnya di situ minder dong aku. Akhirnya pulang, maksudnya masih nggak tukerannya nomor handphone, nggak tukeran apa dulu tuh BB. Di tahun berapa itu boleh tahu? 2000 mungkin 2009 2010 lah, 2010. Itu bukan lagi masa-masanya lu lagi? Iya, alhamdulillah. 2009 2010 tuh udah mulai kredit mobil itu. Alhamdulillah, alhamdulillah udah mulai. Denger gitu, ya. udah temen lu tuh udah punya mobil tuh ya gitu. Tapi lu bilang kredit. Iyalah, gitu. harus ngaku lah, masa dibilang ntar dianggap lu dari mana, ntar pasti lo berpikiran dari mana lu dapet mobil itu. Ntar berpikiran aneh lagi. Lu kan entertain bla 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 ya gitu. Pasti pikirannya ntar enggak. Jadi itu kredit, dulu tuh Suzuki Aerio kalau nggak salah, itu kenangan banget. Nah, ketemu dengan Ustadz lah, akhirnya ketemu lagi di salah satu FTV. Akhirnya di situ mulai tuh nyambung, tukeran BB, akhirnya cerita-cerita. Tukeran BB atau tukeran nomor BB? Nomor BB dulu ya? Kan BB dulu tukeran BB. Nomor BB, ini BB gue di BB dia, tukeran. Nomornya dong. Nomor BB, pin, bukan nomor. Pin, wes, dapat pin Ustadz ya kan? Secara gue butuh ilmu ya kan? Nggak taunya dia butuh istri. Ya. Ketemu deh tuh ya, artinya. Belum. Artinya udah ada ya. Tapi gue juga nggak bisa munafik. Wah, lucu juga nih ya. Ya akhirnya. Pada akhirnya ya kan. Rutinitasnya sempat ketemu langsung, cuma hanya BB dulu. Nah, ada BB dulu, abis BB. Berapa lama tuh? Ya, gue tuh kenangan gue tuh abis patah hati saat itu. Iya, jadi itu putus, lo tau lah. Siapa orangnya udah tau lah itu putus. Aduh, sedih banget. Emang susah move on ya, gue tuh orangnya. Tapi harus bisa, karena ada hal-hal prinsip yang emang nggak bisa ditinggalkan itu. Ya. Akhirnya syuting tuh dulu iklan Sarimi kalau nggak salah gue masih inget ya. Di daerah Cikarang. Nah, udah syuting Sarimi dapat billboard tuh, alhamdulillah. Billboard ya kalau dulu alhamdulillah tuh. Lumayan lah bayarannya buat cicilan. Cicilan 2 bulan 3 bulan aman lah. Nah, pulangnya janjian sama beliau. Salah satu tempat pertama yang ketemu dia tuh, mudah-mudahan dia masih inget ya. Dia mah orangnya pelupa sih. Emang laki-laki memang gitu, suka lupa. Kudai dia mah. Ah, udah tuh di Kemang tuh ada tempat makan Arab tuh dulu mungkin ya pokoknya dulu di situ. Nah, udah ketemu ngobrol-ngobrol dulu, belum pakai hijab, minder juga sih gue karena kemarin pakai jilbab itu baru beli. Malu gue, emang kan namanya kita harus terbuka apa adanya. Gue terbuka pokoknya terbuka. Saya orang Cianjur, saya ya intinya kita harus terbuka dong. Maksudnya jangan ada yang tutupin, jangan ada kepalsuan, karena kalau udah mulai palsu dari awal tuh nggak akan bagus. Terbuka semuanya. Akhirnya dia bilang, saya cari calon, saya cari istri. Sama, saya juga cari suami. Nggak mau pacaran. Dari situ alhamdulillah 3 bulan dari situ langsung menikah. Nah, kita ini pacaran setelah menikah. Jadi wajar ketika kemarin kan baru kenalan dong, nggak sama sekali mengenal beliau, nggak kenal. Jalan-jalan bareng pula. Dan nggak ada chemistry saat ini, malah jujur ya Mas. Aku tuh bisa kenal suami dan bisa merasakan rasa kasih sayang tuh ketika gue pisah balikan. Itu kayak mulai dari nol. Dia ada rasa rindu. Itu hikmah ternyata ya. Semua hal yang udah kita alamin dulu itu ada hikmah. Akhirnya kembali Masya Allah. Jadi mungkin kalau kita nggak dipisahkan dulu, gitu. Ya itu maka berat ya. Wah. Tentunya kan lu pasti kepikiran anak lah, gimana menghidupinya, terus kepikiran lagi dia nikah lagi atau gimana. Dia udah mau nikah? Iya kan, infonya kan dari bahwa dari keluarganya ada perbuatan, ya kan kemarin lu bilang gitu. Tahu nggak Mas, kalau kan Mas tahu lah, aku tuh orangnya kuat,
tomboy, tapi di satu sisi lu nggak tahu dalam hati gue. Iya, wanita pasti ada lemah-lemahnya juga, pasti sedihnya juga ada. Masya Allah, sedalam-dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati gue nggak ada yang bisa selami. Perih pasti, perih jenderal. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Tapi gue punya keyakinan ya Allah, itulah selalu punya keyakinan. Hidup di dunia itu nggak akan lama kok. Mungkin sakit sementara, bahagia sementara. Gue udah nggak mau nangis ya kalau cerita ini. Pokoknya sekarang ceritanya aja. Karena kalau dibilang merinding kalau cerita itu. Karena Allah itu maha baik. Kok bisa ya seorang Sinta Tanjung yang nggak ngerti agama, bukan dari siapa-siapa, tiba-tiba Allah takdirkan menjadi seperti ini. Tapi semua nggak lepas dari satu, mungkin usaha gue juga, usaha kita untuk merubah. Merubah gimana caranya, meninggalkan mungkin yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Tapi bukan merasa sekarang lebih baik, tapi perjalanan kemarin itu jadi contoh. Oh ternyata Allah itu ketika, kebayang nggak, lagi sayang-sayangnya gue, lagi cinta-cintanya gue dengan laki gue ditinggalin, lagi percaya-percaya gue ditinggalin. Ternyata nggak boleh percaya dengan manusia. Kalau percaya dengan manusia itu adalah musyrik. Nah, kalau sekarang hikmahnya, dulu memang gue cemburu, egois pastilah, namanya perempuan. Cemburu. Bukan perempuan, emang lebih gitu. Emang cemburu. Terus kalau misalkan apa-apa kan feeling perempuan kan kuat ya. Wah ini laki gue gini, selalu kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke gini, lebih ke sisi agama yang gue kuatin, ngajinya gue kuatin, belajar lagi semuanya. Kenapa? Ternyata Allah ngarahin gue, tak, suami lu titipan, ya kan? Ya selama dipinjemin nama Allah, ya kan? Tapi kalau emang Allah ambil bisa jadi, kan macam-macam. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Iya mudah-mudahan. Sempat juga kecelakaan ya waktu itu. Iya Kecelakaan, sempat kecelakaan, sempat juga pingsan, ya kan? Berdoa ya Allah, maha baiknya Allah masih kasih kesempatan kita untuk bersatu. Alhamdulillah dengan, ya maksudnya didik anak-anak kan emang niat baik. Ini sekarang gue hidup mas, alhamdulillah bukan ngerasa udah di titik aman, tapi alhamdulillah udah nggak mau denger kiri kanan, udah berusaha lurus. Tugas gue adalah ngedidik anak-anak. Anak-anak harus lebih baik dari gue. Iya, karena rumah tangga. Betul. Karena rumah tangga itu untuk di rumah itu seorang ibu melihat kelakuan anak baik apa enggaknya itu dari ibu, bukan dari bapak. Betul. Akhirnya gimana? Baik buruknya anak tergantung ibu yang pinter ngaji enggaknya anak, tergantung ibu. Walaupun orang taunya Sinta Tanjung ini bukan dari pondok, nggak ngerti agama, tapi anak-anak gue bisa ngaji, pasti orang taunya yang ngajarin siapa. Tapi nggak tahu perjuangan seorang ibu di sini, ngamuk-ngamuk nyuruh sholat. Wah, seorang ibu perjuangan nggak bisa ngaji, gue cari guru biar gue bisa ngaji. Kenapa? Malu, anak udah 1 juz, 2 juz, 3 juz dengan hafalan yang bagus. Ketika kita ngecek mereka, ya kan? Nah sekarang kan coba cek. Nah alhamdulillah. Ternyata gini hikmahnya buat semua, mungkin buat semua sahabat-sahabat kita di sana yang mungkin sekarang merasa gue lagi putus asa, gue lagi kondisi di bawah, gue bukan siapa-siapa. Ingat, ada usaha, ada doa, dan ada Allah. Kalau kita udah usaha dan kita belum berserah kepada doa, maka ikhtiar kita belum maksimal. Jadi terus berjuang, tapi terus ya mas, sampai sekarang pun aku masih berjuang dalam apa? Dalam doa. Semoga Allah jaga aku istiqomah, ya kan? Terus berusaha baik. Kan yang susah itu mas. Kalau kita dikasih ada terus sombong mau ngapain? Ya kan? Nah supaya istiqomah itu berusaha merubah hal-hal yang tidak baik, mungkin ada ucapan atau sifat. Yang penting sekarang mak, suami sehat, ya kan? Kita sehat, anak-anak sehat, dan kucing-kucingku yang 26 itu sehat. Kalau dulu kan sedihnya seneng kucing nggak bisa ngasih makan, kita aja makan susah. Nah kalau sekarang kucing gue mau main pun, gue ajak, mau beli baju gue ajak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi lebih ke sekarang itu lebih ke menikmati, lebih ke bersyukur, lebih ke terus berdoa aja Allah jaga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Oke, terima kasih ya Sinta memberikan waktu buat acara AJV dengan programnya. Ini talk show bukan podcast. Masya Allah. Kita ngomong-ngomong bareng lagi, ngomong-ngomong santai lagi. Betul. Nanti mungkin dengan Ustadz. Nanti kan ada waktu lagi, nanti Ustadz Zakinya ada waktu. Gue main-main lagi ke rumah lagi. Gue ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Terima kasih Sinta. Ya, sami-sami. Sukses terus. Masya Allah.